Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun ada sinyal-sinyal nih akan berdamai Teh Nopi dengan si Agus ya. Tapi kayaknya sih ada Roma-Roman sini juga para donatur kayaknya sih masih mikir untuk mencabut ya laporannya gitu ya. Mungkin ini sebagai efek jerah juga begitu. Jadi kita dengarkan ya statement dari pengacara para donatur ya. Jadi gimana video lengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Informasi yang sudah kita terima bahwa saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teh Novi. Terkait hal ini, kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Nah, terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya mempending, menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kami wait and see, kita lihat, kita berdoa semuanya bersama-sama untuk kemajuan terbaru hari ini, yaitu terlaksananya perdamaian dengan baik. Nah, apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin dapat dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman media. Tentu seperti apa yang telah kami sampaikan di beberapa segmen ketika kita kemarin itu merespon ya adanya niat baik daripada tim yang di mana notabene adalah bahagian daripada orang-orang yang di belakang si Agus ini, termasuklah itu FA ya, dimana kita sangat mengapresiasi. Jadi menarik Semeton ya, kalau memang ada kesepakatan kemarin dana yang terkumpul itu kalau ada sisa akan diperuntukkan untuk Agus gitu ya. Dana sebesar itu sebelum ada pelaporan yang terjadi, memang kalau ada sisa akan dibuatkan untuk usaha apa segala macam. Tapi ini mungkin netizen sudah jengkel juga ya. Jadi kalau kita dengar statement dari pengacaranya tadi bahwa kalau ada sisa dari pengobatannya Agus akan dialihkan ke tempat lain. Gimana Agus? Itu makanya ya kualat sampean ya. Kita lanjutin Semeton. Pengobatan Agus ini dengan merujuk adanya niat untuk berdamai. Nah, kita sangat menyambut itu dengan baik. Dan ternyata itu dibuktikan dengan informasi yang berkembang bahwasanya akan ada
sifatnya perdamaian yang mekanismenya nanti akan diatur melalui mengirimkan format undangan. Hanya kita belum tahu kriteria-kriteria perdamaian itu apa saja nanti yang mau dipenuhi. Karena kita juga akan dapat melihat begitu lamanya bergulir persoalan ini yang sehingga mengikutsertakan beberapa pihak yang terkait di dalam ikut berperan untuk mendorong supaya persoalan ini keluar dari persoalan yang sebenarnya ini persoalan sederhana tapi sempat menjadi pelik ya di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi konsumsi publik ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan mengikuti kembali informasi apakah tim daripada Agus ini nanti akan memberikan surat undangan kepada Teknopi. Tentu kita tetap sangat mendukung. Hanya memang ya perlu ada etika untuk saling menghargai di dalam sebuah proses mekanisme perdamaian. Nanti siapa-siapa saja di sana, apakah tanpa syarat atau menggunakan syarat, kita juga belum mengetahui. Nanti kita mohonlah rekan-rekan media juga bisa update informasi ya. Begitu. Pak, kemarin saat di Polres, Bang Farad saya bilang ada kemungkinan perdamaian antara Agus dan Novi kalau ternyata pihak pembelayan itu sudah mengirimkan surat kepada Farad. Isinya itu yang saya highlight itu adalah uang donasi itu buat Agus dengan catatan ketika masih ada sisa dari uang pengobatan segala macam hasil dari uang donasi itu milik Agus seperti apa? Ini kan aku ngadain polling ini kan untuk mengetahui apakah ini buat Agus yang membutuhkan atau kembalikan kepada donatur. Ini kan seperti kerja dua kali jadinya Pak. Jadi ya terima kasih teman-teman media ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan merujuk terhadap apa yang disampaikan oleh pengacaranya Nopi. Dia mengatakan uang ini adalah uang Agus, kan begitu ya. Uang itu adalah uangnya Agus. Nah, maka untuk itu kita juga sepakat kalau memang ini kepentingannya untuk Agus. Hanya persoalannya, kenapa uang ini kemarin itu ditarik oleh Nopi? Karena diduga ada penyelewengan penggunaan yang tidak sesuai dengan amanah, kan begitu ya. Maka akhirnya dari pendonasi atau donatur muncul ke publik, sehingga kami sebagai kuasa hukum donatur pada waktu itu melihat adanya kekecewaan itu, maka mereka membentuk satu pemahaman yang sama untuk bagaimana atas uang yang telah berada di tangan Novi sekarang yang seharusnya milik Agus itu dengan ketentuan regulasi kalau dibuatkan pooling ya apakah ini lebih baik diserahkan ke Agus atau diserahkan kepada pihak lain. Faktanya polling itu kan memang sebenarnya 100% bukan milik Agus ya. Jadi kalau kita merujuk dari hasil polling. Tapi bijaksana sekali ya keputusan yang diambil oleh pengacara ini begitu ya. Kenapa polling terus dilakukan? Itu jaga-jaga juga sebenarnya. Nanti ada syarat juga. Misalnya ada syarat yang akan disampaikan oleh pengacaranya si Agus. Ini menjadi hal yang menarik Semeton ya. Karena kita tahu sendiri kemarin sebelumnya kan pernah diadakan ya satu acara untuk bagaimana berdamai begitu. Tapi dari pihak sono tidak mau menghadiri. Dan ini sebenarnya untuk jaga-jaga juga jangan sampai ini terulang kembali begitu. Ini menjadi hal yang menarik menurut saya Semeton ya kalau ada antisipasi seperti ini. Dan ironisnya Semeton bahwa kalau ada sisa tuh ya tadi disampaikan kalau ada sisa sebenarnya kan hak Agus gitu. Tapi dari semua polling ini sebenarnya kan ingin menarik semuanya begitu. Jadi kalau kita merujuk sekarang dari pernyataan Teknopi kemarin kalau ke pengobatan dan sisanya akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Bagaimana Gus? Tenang tidurmu sekarang? Saya yakin tidak ya. Kita lanjutin Semeton. Terhadap persoalan yang sedang bergulir. Ternyata hampir sekitar 310 itu lebih memilih untuk diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hanya 10 yang diserahkan ke Agus. Namun jikapun kita mengacu seperti apa yang disampaikan ke FA kemarin itu, ya udah kalau Teknopi mau ambil berapa persen, ini berapa persen, ya saya nggak tahu itu mekanisme apa yang mendasari sehingga disampaikan oleh FA. Tapi kita merespon baik, kalaupun misalnya nanti ketentuannya ini diserahkan kepada Agus semua, sama seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau kita lakukan pooling ini sebagai salah satu legal standing untuk mengajukan gugatan, kalau toh misalnya bisa berdamai dengan baik. Siapa itu teriak-teriak? Kalau bisa para pihak Agus dengan Teknopi berdamai dengan baik, nah tentu kita juga sebagai kuasa donatur akan menyampaikan juga kepada donatur supaya bagaimana respon daripada donatur. Seperti apa disampaikan Pak Dodi tadi, kalau ada klausula yang mau disepakati dalam perjanjian perdamaian itu tidak melibatkan orang-orang yang sudah ikut berkontribusi untuk mendukung bagaimana supaya terjadi perdamaian, sehingga ada klausul-klausul yang merugikan beberapa pihak,
ya tentu pooling ini juga akan kita jadikan dasar untuk melakukan upaya hukum untuk menggugat, begitu ya Pak Dudi ya. Kita akan langsungkan terus, begitu. Pak, tapi terkait hasil polling sendiri yang sampai detik ini tuh mungkin arahnya lebih kemana nih dari yang 3 poin pertama tadi? Ya, Hasil sementara itu. hasil sementara itu lebih banyak kepada menyerahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan daripada kepada Agus, gitu ya. Nah ini di sini sebenarnya, maka kita berusaha juga untuk mempertahankan dan merehabilitasi nama baik Agus supaya nama baik Agus ini martabatnya bisa diterima kembali oleh masyarakat atau oleh donatur sehingga empati itu kembali tumbuh supaya apa pilihan dari nomor 2 lari kepada nomor berapa kalau yang untuk nomor 1 ya untuk kepada Agus. Kita berharap seperti itu. Tapi ini lagi-lagi kan uang adalah uang donatur. Iya benar. Terserah donatur mau kemana kan begitu ya. Kalau memang dalam hal ini tidak mampu mengambil simpatik daripada donatur, ya tinggal memperbaiki saja mana yang harus perlu diperbaiki, begitu. Tadi Jadi kalau menurut saya sih mungkin saya lebih ke donatur begitu Sultan ya. Untuk membalikan sekarang situasi kembali gitu kan simpatik donatur ke Agus ini kayaknya sulit sekali begitu ya, karena apa yang kita saksikan kemarin itu kan penuh dengan drama begitu yang dimana netizen sangat benci terhadap itu begitu ya. Informasi yang kami terima itu langsung dari dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dari pihak Penovi memberi kabar kepada kita bahwa sudah ada komunikasi mengarah ke sana. Kita syukur alhamdulillah, kita bilang kan kita mengapresiasi upaya-upaya itu, ya kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana formatnya, bagaimana poin-poinnya perdamaian ini, jangan sampai perdamaian ini nantinya tidak berimbang. Siapa itu teriak-teriak? Gitu loh, karena di sana itu ada dana donatur, ya kan. Nah kalau itu nggak berimbang, kalau itu nanti penggunaannya nggak jelas, kita cukup dari para koordinator aja kita cukup kok bisa kok kita menggugat. Gitu loh. Nah ini hanya kita pending, kita wait and see bagaimana pelaksanaan perdamaian tersebut. Kalau memang tidak ada masalah, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan semua, maka kita akan batalkan rencana mengajukan gugatan dan poli kita hentikan. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf, ya kan kita tetap akan maju terus. Pak, terkait masalah polling donasi itu, acuannya semuanya itu sebenarnya kan dari polling itu atau gimana Bang nantinya? Walaupun nanti ada kesepakatan perdamaian dari kedua hakim. Enggak lah, acuannya tetap nanti majelis hakim. Ini sudah terjadi yang namanya kekosongan hukum. Sudah masuk ke dalam kondisi overmah. Gitu loh. Jadi kita tetap butuh pertimbangan majelis hakim. Perkara ini harus disidangkan. Kita akan menjadi diam, tidak memproses persidangan apabila perdamaian itu berimbang. Gitu loh. Masih banyak korban-korban yang lain selain Agus. Ya kan, masih banyak korban-korban bencana alam. Jadi kalau cuma diserahkan kepada sisanya untuk Agus, enggak begitu konsepnya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang kita ini ilegal, apalagi mereka yang menurut Dinsos tidak ada perizinan udah ilegal, bagaimana hasilnya? Ya ilegal juga lah. Jadi bukan itu, poinnya bukan di situ. Poinnya bagaimana apa yang sudah didonasikan oleh donatur, ya kan, moral para donatur terjaga. Korban-korban selanjutnya bisa merasakan apa yang akan diberikan oleh para donatur. Jadi kita mau orang-orang seperti Tenovi, orang-orang seperti Densu ini muncul, berkembang banyak di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga ketika ada korban yang tidak terjangkau oleh pemerintah, nah mereka inilah sebagai stakeholder dinas sosial mampu memberikan bantuan. Nah itu yang harus dijaga. Poinnya di situ.
kita sangat berharap Agus bisa sembuh dari dana ini, gitu loh. Nah, bukan berarti itu sisanya untuk Agus ya, nggak juga begitu. Kira-kira begitu. Coba sebelum ke Pak Joni, coba data polling per hari berapa coba men? Untuk data polling per hari ini pada tanggal 22 Desember 2024, para donatur mengisi polling itu 675. Untuk diserahkan kepada Agus itu 11 donatur. Untuk dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan itu 335 donatur. Dan dikembalikan kepada donatur 109 donatur, dan data tidak valid 220 donatur. Oke, itu per hari ini ya? Per hari ini. Ada handphone ya, ada handphone. handphone, bukan server ya. Ada mau tambahin Pak Joni? Ya, saya menambahkan kalau benar terjadi perdamaian, tentu kita harus bertanya, dari perdamaian ini siapa sih yang setelah ada kejadian dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tentu kita juga harus mempertimbangkan ada saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang tidak beruntung mengalami bencana alam sampai kantor. Jadi saya harap kalau perdamaian itu bisa dilaksanakan, ya itu harus ada draft perdamaiannya seperti apa, sehingga kita bisa memeriksa poin-poinnya, kira-kira mana yang baik, mana yang bagus, mana yang dikurangkan, mana yang ditambahkan. Jadi satu lagi begini ya teman-teman media ya, kalau kita bicara konsep harus yang dilaksanakan kemudian hari adalah perdamaian, kita sepakat agar persoalan ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Namun mekanisme perdamaian ini kami sangat berharap supaya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi doa kita bersama, supaya pertemuan berikutnya, ya kami tidak berharap banyak sih ya, tapi tentu para pihak yang terkait di sini kan bukan hanya Teknopi dengan Agus, ada donatur ya, ada donatur juga di dalam, di mana kami ini adalah kuasa donatur. Saya nggak tahu sampai hari ini kita nanti apakah juga mendapatkan satu undangan ya Pak Dudi ya untuk ikut di dalam perdamaian itu ya, karena donatur yang pada saat ini juga kecewa itu memang sesungguhnya mereka berharap apabila nanti bisa ditemukan jalan terbaik untuk berdamai, ini adalah salah satu doa ya, dan tidak bisa diabaikan begitu saja.